Sebelum peraturan untuk menjadi imam di Masjidil Haram diubah seperti sekarang, ada orang Indonesia yang pernah jadi imam di sana. Ia adalah seseorang yang sangat disegani ulama dunia pada saat itu. Murid-muridnya berbondong-bondong untuk belajar kepada beliau di majelis yang diadakan di sana. Dan hal yang lebih menakjubkannya lagi, saat meninggal dan kuburannya yang terletak di Jannatul Ma'la hendak dipindahkan, jasad beliau masih utuh seperti mayat yang baru saja hendak dimakamkan. Siapakah dia? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tahun 1813 Masehi, tepatnya di Kecamatan Tanara, Kabupaten Sarang, Banten, lahirlah Nawawi kecil ke dunia. Ia bernama lengkap Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Di keluarganya, dia adalah anak sulung dari 7 bersaudara. Ia adalah keturunan generasi ke-12 dari Sultan Hasanuddin, Raja pertama Banten yang ayahnya sendiri adalah satu dari wali songo yang masyhur di Indonesia, yakni Sunan Gunung Jati, dan nasab melalui Kesultanan Banten ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Imam Nawawi adalah seorang ulama lokal asal Banten, yakni Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, dan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Antusiasme Nawawi kecil terhadap ilmu agama Islam sudah sangat terlihat jelas. Saat masih berumur 5 tahun, ia sudah belajar beberapa cabang keilmuan Islam dari ayahnya sendiri, seperti ilmu fikih, tauhid, sampai ilmu tafsir pun juga ia pelajari di umur yang sangat belia. Di umur 8 tahun, Imam Nawawi pun mulai pergi berantau ke pesantren-pesantren yang berada di Jawa bersama 2 saudaranya, Tamim dan Ahmad. Bersama keduanya, Imam Nawawi berguru kepada Kiai Sahal, seorang ulama asal Banten yang terkenal pada masa itu. Setelah dirasa cukup berguru kepada Kiai Sahal, ia dan kedua adiknya melanjutkan pelajaran kepada Raden Haji Yusuf di Purwokerto. Tahun 1828, tepatnya saat Imam Nawawi menginjak umur 15 tahun, ia kemudian berangkat ke Mekah. Ada beberapa alasan kenapa saat itu ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Indonesia menuju Tanah Suci. Pertama, keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Kedua, keinginan Nawawi yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keislaman. Karena pusat keagamaan Islam, Mekah sangatlah cocok untuk para pencari ilmu syariat yang gigih seperti Imam Nawawi. Ketiga, situasi yang sangat tidak kondusif terhadap perkembangan keilmuan dan keagamaan di tanah air kala itu. Dengan semua alasan itu, maka Nawawi yang baru menginjak remaja tanpa ragu lagi untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Selama hidup di Mekah, Imam Nawawi menimba ilmu kepada guru yang bertempat tinggal di sekitar Masjidil Haram. Ia memperdalam semua cabang keilmuan agama Islam semisal ilmu kalam, sastra bahasa Arab, hadis, tafsir, usul fikih, dan far keilmuan Islam lainnya. 30 tahun lamanya Imam Nawawi belajar ke berbagai syekh dari Mekah, Madinah, Mesir, dan juga Syria. Pastinya, keilmuan Islam Imam Nawawi sudah sangat padat dan pengalaman belajarnya sudah sangat luas untuk bisa dijadikan seorang ulama dan pengajar ilmu keagamaan. Maka di tahun 1860 Masehi, Imam Nawawi sudah mulai aktif mengajar setiap hari di Masjidil Haram, dan para pelajar dari seluruh penjuru dunia pun banyak yang berbondong-bondong untuk belajar dalam majelis kajian yang diisi oleh Imam Nawawi. Di samping mengajar, mengarang, dan menjadi imam di Masjidil Haram, Syekh Nawawi juga tidak pernah luput memantau perkembangan sosial politik di tanah air melalui para muridnya yang berasal dari Indonesia, dan juga tak ketinggalan ia turut serta menyumbangkan ide-ide dan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Sebenarnya pada waktu itu, selain mendapat informasi dari para murid yang datang dari Indonesia, Syekh Nawawi dan juga para syekh atau ulama lain yang berasal dari Indonesia juga mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial politik yang sedang terjadi dari jamaah haji dari Indonesia yang datang ke Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme, dan imperialisme dengan cara yang halus. Karena bagi Syekh Nawawi, betapa sangat diperlukannya untuk mencetak kader-kader patriotik yang kelak mampu menegakkan kebenaran, menumpas kebatilan, dan menghancurkan kezaliman. Hasil didikan Syekh Nawawi, sikap anti penjajah yang disampaikan secara halus tersebut, kemudian diaplikasikan oleh para muridnya setelah mereka kembali ke tanah air. Hal ini misalnya,
nampak dalam perjuangan salah satu muridnya yakni Kiai Hasyim Asy'ari sang pendiri NU di saat revolusi fisik tengah terjadi. Pada saat itu, ia mengeluarkan resolusi jihad yang berisi seruan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dari tanah air Indonesia. Hasil dari resolusi jihad tersebut adalah meletusnya peristiwa 10 November di Surabaya yang di kemudian hari di setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan secara nasional. Dalam kitab Ad-Durus min Nabi At-Ta'lim Muhadirihi bil Masjidil Haram, karya ulama Mesir menuturkan bahwa Imam Nawawi sangat produktif. Imam Nawawi tercatat sudah menulis karya lebih dari 100 kitab dari berbagai disiplin ilmu keislaman. Semisal dari bidang akidah ada Tijan Darori, Nuruz Zolam, dan Fathul Majid. Di bidang ilmu hadis ada Tanqihul Qaul. Dalam fikih semisal Nihayatuz Zain, Kasyifatus Saja, dan Sulam Munajat, dan masih banyak karya yang lainnya. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa karya fenomenalnya dalam bidang tafsir yakni Tafsir Munir lebih baik daripada Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali. Syekh Nawawi adalah bukti bahwa ulama Islam dari Nusantara tidak tertinggal dari ulama-ulama yang berasal dari Timur Tengah dan Arab. Karya-karyanya banyak diakui oleh ulama dari seluruh penjuru dunia. Kitab-kitab karyanya hingga saat ini banyak dikaji hampir di seluruh pesantren di Indonesia. Aktivitasnya di bidang keilmuan ini terus dijalani oleh Syekh Nawawi hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi di Syib Ali, Mekah Al-Mukarramah, Imam Nawawi menghembuskan nafas terakhirnya. Ada kisah menarik saat bertepatan 1 tahun setelah beliau meninggal. Diriwayatkan juga bahwa ketika di Arab Saudi ada kebijakan untuk memindahkan jasad setelah 1 tahun, tulang belulangnya kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang lainnya, lalu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Kebijakan ini dilakukan tanpa pandang status si mayat. Mau itu dari kalangan atas sampai kalangan bawah, sama juga akan terkena kebijakan ini. Begitu juga yang terjadi pada Imam Nawawi saat itu. Saat petugas menggali kubur hendak membongkar kuburannya, alangkah terkejutnya mereka bahwa jasad Imam Nawawi masih utuh. Tidak ada luka lecet sedikit pun, bahkan kain kafan penutup mayatnya pun tidak sobek dan lupuk sedikit pun. Tak ayal, para petugas pun lari berhamburan dan menceritakan semuanya kepada atasannya. Setelah diteliti, sang atasan kemudian tahu bahwa makam yang digali itu bukan orang sembarangan. Langkah strategis pun diambil, yaitu larangan dari pemerintah untuk membongkar makam Syekh Nawawi. Jasadnya lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala, dan hingga sekarang makam Syekh Nawawi tetap berada di Ma'la, Mekah, berdekatan dengan makam Ibnu Hajar dan Sayyidah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq.